وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ثم الشكوك التي كانت تساوره كأي عاقل في أن ما يدعو إليه الإسلام قد يكون أجل وأزكى من غيره. Kemudian ada keraguan di dalam dirinya itu yang terus memanjat naik. Tusawiruhu, sawara yusawir itu seperti apa? Memanjat pagar, layaknya seperti seseorang yang memanjat pagar yang tinggi gitu loh. Jadi keraguan ini semakin naik di dalam hatinya, di dalam jiwanya itu. Ka'ayyi aqilin, sebagaimana memang orang yang mau menggunakan akal sehatnya itu pasti akan merenung. Apa yang dia renungkan yang benar itu apa? Fi anna ma yad'u ilaihi al-islam qad yakunu ajal. Apa yang diajak di dalam ajaran-ajaran Islam itu, ajakannya Rasulullah, dakwahnya Rasulullah dalam Islam ini yang didapati oleh Umar memang lebih sempurna, lebih mulia daripada ajaran-ajaran agama yang lain. Beliau dapati benar kok. Rasulullah memerintahkan untuk menyambung silaturahim. Rasulullah memerintahkan untuk mengasihi anak yatim. Rasulullah memerintahkan untuk jangan berpecah belah. Seruan-seruannya Rasulullah ini benar. Jangan lagi mengubur anak bayi perempuan hidup-hidup. Itu yang diperintahkan. Tunaikan zakat, ini perhatikan mereka yang membutuhkan. Sedekahkan gitu kan. Yang kuat itu membantu yang lemah. Yang kaya membantu yang miskin. Bukan yang kaya menindas yang miskin, enggak. Ini benar ajarannya ini. Tapi di satu sisi saya masih harus setia dengan ajaran nenek moyang, kecamuk ini di dalam hatinya. Walihada ma in yathura hatta yakhura. Oleh karena itu belumlah meletup sampai bersuara keras. Ini ungkapan dalam bahasa Arab itu maknanya adalah apa yang ada dalam kecamuk yang ada dalam dirinya Umar bin Khattab itu akhirnya meletup bahkan dengan suara yang keras. Belum akan meletup kalau letupannya itu belum keras suaranya. Artinya ya sudah sampai puncaknya gitu. Ya ketika sampai puncaknya meletup dengan keras, ya apa masuk Islam dia gitu loh. Akhirnya berakhir kecamuk dalam batinnya itu berakhir dengan pernyataan keislamannya itu. Dengan tegas beliau menyatakan keislamannya. Wa khulasatur riwayat ma'al jam'i bainaha, adapun ringkasan dari riwayat-riwayat setelah nanti menjamak atau mengkompromikan antara satu riwayat dengan yang lain, fi islamihi radhiyallahu anhu, tentang keislaman beliau radhiyallahu annahu iltaja'a lailatan ilal mabiti kharija baitihi. Suatu ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu sedang bersandar di satu malam ketika beliau bermalam di luar rumahnya. Satu ketika yang mungkin beliau suntuk di dalam rumahnya, beliau keluar rumah. Bersandarlah beliau. Pada saat itu ketika beliau mencari tempat sandaran, faja'a ilal haram, beliau menuju ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Wa dakhala fi sitril Ka'bah. Akhirnya beliau masuk di bawah tirai yang ada di samping Ka'bah. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qa'imun yusalli. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri melakukan salat. Karena memang perintah salat yang pertama kan salat malam yang Allah kalamkan dalam surah Al-Muzammil. Qumil laila illa qalila, kata Allah. Berdirilah untuk melaksanakan salat malam kecuali sedikit dari bagian malam. Ini awal-awal dahulu perintah salat malam itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, ketika Rasulullah berdiri salat malam, waqad istaftaha surat al-Haqqah. Ketika itu Rasulullah memulai bacaan salatnya itu setelah membaca Al-Fatihah, membaca surah Al-Haqqah. Faja'ala Umar yastami'u ilal Qur'an. Disitulah kemudian beliau dengerin itu bacaan Qur'annya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'jibu min ta'lifihi, maka beliau merasa takjub dengan susunan-susunan kata yang ada di dalam surah tersebut. Qala faqultu, maka Umar mengatakan, ai fi nafsi, beliau mengatakan dalam hatinya pada saat itu, hadza wallahi syairun kama qalat Quraisyun. Demi Allah, ini orangnya memang penyair ini, gitu loh. Siapa? Rasulullah, kata beliau. Ini memang penyair sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Quraisy. Indah sekali untayan katanya ini, gitu. Qala faqara'a. Nah, ketika dia berkata dalam hati, ini seorang penyair, Rasulullah sampai pada ayat innahu laqaulu rasulin karim. Ini ucapannya seorang rasul yang karim. Wa ma huwa biqauli syair. Ini bukan perkataan seorang penyair. Kok tepat gitu loh. Begitu dalam hatinya mengatakan ini penyair ini. Tetapi Rasulullah sampai pada ayat wa ma huwa biqauli syair. Loh, kok tahu dia gitu loh. Qalilan ma tu'minun. Sedikit sekali di antara kalian yang percaya gitu. Kok ya bisa pas gitu. Qala qultu kahin. Kalau begitu ini apa? Dukun memang nih. Tahu saya dari isi hati saya ini. Memang dukun ini. Qala wala biqauli kahin. Bukan juga perkataannya kahin, dukun. Loh, jadi apa? Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit di antara kalian itu yang mau mengambil pelajaran ini. Tanzilum mir rabbil alamin. Tapi ini adalah tanzil. Dia adalah ayat yang Allah turunkan secara bertahap satu demi satu yang berasal dari Rabbul Alamin ila akhir surah, sampai akhir surah. Qala fawaqa'al islamu fi qalbi. Inilah awal masuknya Islam itu ke dalam hatiku, kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Kana hadha awwala wuqu'i nawatil islami fi qalbi. Inilah awal masuknya benih Islam ke dalam hatinya Umar bin Khattab. Lakin kanat qishratan naza'atil jahiliyah. Akan tetapi yang demikian ini masih menyisakan qishrah. Qishrah itu kulit. An-naza'at al-jahiliyah. Masih menyisakan kulit-kulit yang nanti akan terlepas dari tradisi-tradisi jahiliyah. Wal asabiyah at-taqlidiyah wat ta'adhum bidinil aba'i hiya ghalibatun ala mukhil haqiqati allati kana yatahammasu biha qalbuhu. Akan tetapi kulit-kulit jahiliyah itu, kemudian asabiyah, fanatisme terhadap ajaran-ajaran nenek moyang, at-ta'adhum, perasaan mengagungkan kepada agama nenek moyang, itu masih menang gitu loh. Ghalibah, masih menang ala mukhil haqiqah, dalam terhadap inti dari hakikat kebenaran itu masih dimenangkan oleh perasaan-perasaan itu tadi. Tetapi ya nggak mengapa, benih Islam itu sudah masuk ke dalam hati, meskipun nanti masih dimenangkan oleh perasaan-perasaan yang masih tersisa dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyahnya. Fabaqiya majdan fi amalihi diddal Islam. Umar ibn al-Khattab masih seperti sebelumnya untuk memusuhi Islam sebagaimana sebelumnya. Ghaira muqtarithin bisyu'uril ladhi yumakkinu wara'a hadhil qishrah. Beliau itu belum tergerak dengan perasaan yang sebenarnya memberikan kekuatan untuk melepas kulit-kulit kejahiliahan itu. Artinya belum tergerak sama sekali.
benih yang masuk ke dalam hatinya itu masih menang. Jadi perlu sekali lagi mendengar Al-Quran, perlu berkali-kali lagi mendengarkan Al-Quran. Sampai di sini ikhwas sekalian, ini masih panjang cerita keislamannya Umar bin Al-Khattab. Namun sebentar lagi sudah masuk Isya ya. Sudah masuk Isya, insya Allah kita lanjutkan kembali. Tapi sedikit faedah yang kita ambil di sini. Kerasnya hati seseorang itu hendaknya dilembutkan dengan mendengar Al-Quran. Kerasnya hati Umar ibn Al-Khattab itu bisa lembut dengan perlahan dengan mendengar Al-Quran. Maka kalau di antara kita mendapati diri kita ini sedang merasa keras hatinya, susah menerima kebenaran, susah menerima nasihat, susah untuk melakukan ketaatan, kita periksa hubungan kita dengan Al-Quran. Kapan terakhir kali kita baca Quran? Apakah bulan Ramadan kemarin? Habis Ramadan ini sudah Syawal, Zulqa'dah udah mau habis nih. Ini kita akrabnya kita selepas Ramadan ini dengan Al-Quran, apakah masih sama dengan keakraban kita pada saat Ramadan kemarin? Nah, kita belajar dari Umar ibn Al-Khattab, kerasnya hati beliau Allah Subhanahu wa taala lunakkan dengan Al-Quran. Maka apabila kita menghadapi kegelisahan, kegundahan dalam hidup kita, coba tolong periksa hubungan kita dengan Al-Quran pada akhir-akhir ini, apakah erat ataukah jauh gitu. Kalau memang jauh, maka mumpung Allah masih mengingatkan kita, kembalilah kita untuk akrab kembali kepada Al-Quran. Ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya manfaat bagi diri saya pribadi dan kemudian bagi kaum muslimin pada umumnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.